Israel melancarkan serangan udara ke kamp pengungsian Al-Shati di Gaza, Palestina. 9 orang termasuk anak-anak dilaporkan terluka akibat serangan ini. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan kamp pengungsian Al-Shati sebelah barat kota Gaza, Palestina, Jumat malam waktu setempat. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi paksa kepada warga setempat. Serangan tersebut memicu kepanikan warga. Warga berhamburan keluar rumah untuk mengevakuasi diri. Dilaporkan sedikitnya 9 warga Palestina terluka dalam serangan tersebut, termasuk anak-anak. Rudal Israel dilaporkan menghantam rumah milik keluarga Al-Adam di kawasan Blok 9 kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Ledakan memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan tersebut. Puluhan rumah dan bangunan di sekitarnya juga mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Tim Pertahanan Sipil Gaza menyebut api sempat merambat ke sejumlah rumah lainnya. Sementara itu, banyak keluarga kini terpaksa mengungsi dan tidur di jalan karena rumah mereka rusak dan situasi dinilai masih berbahaya. Seorang pria Palestina dan anaknya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh para pemukim Israel di wilayah selatan Hebron, tepi barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi terluka di pinggir jalan usai insiden terjadi. يا بالفتحين راسك فتح يا حضرتك. Nampak seorang pria Palestina terduduk di pinggir jalan bersama anaknya di kawasan Shuwaika dekat Ad-Dahiriyah, selatan Hebron, tepi barat. Wajah pria tersebut terlihat berlumuran darah setelah diserang oleh para pemukim ilegal Israel dan ketika anaknya berada di sampingnya juga terlihat terpukul serta dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal dan militer Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Aksi pemukim ilegal Israel menghalangi ambulans Palestina terekam video di wilayah tepi barat. Ambulans tersebut diketahui tengah membawa pasien dalam kondisi kritis menuju rumah sakit. Rekaman menunjukkan seorang pemukim ilegal Israel sengaja menghalangi ambulans Palestina di sebuah jalan di wilayah selatan Nablus tepi barat. Ambulans tersebut diketahui sedang membawa seorang pasien yang dalam kondisi kritis untuk mendapatkan penanganan medis ke rumah sakit. Ambulans tetap melaju, tetapi jalurnya terus dihambat oleh kendaraan pemukim Israel yang berada tepat di depannya. Tentara dan para pemukim Israel dilaporkan memaksa warga Palestina untuk membongkar makam di desa Al-Asasa, selatan Jenin, tepi barat. Jenazah tersebut diketahui baru dimakamkan beberapa jam sebelumnya di area pemakaman desa. Rekaman menunjukkan sejumlah warga Palestina berkumpul di area pemakaman desa Al-Asasa, selatan Jenin, tepi barat. Menurut laporan setempat, pasukan Israel bersama para pemukim memaksa warga setempat menggali kembali makam seseorang yang baru saja dimakamkan pada hari yang sama. Usai dibongkar, jenazah kemudian terlihat digotong oleh sejumlah warga meninggalkan area pemakaman. Namun belum diketahui kemana jenazah tersebut akan dipindahkan. Insiden ini kembali menambah ketegangan di wilayah tepi barat. Seorang pria Israel menghina aktivis wanita pendukung Palestina Greta Thunberg di Swedia pada Rabu waktu setempat. Greta dikenal sebagai aktivis anti penjajahan Israel di Gaza dan tepi barat Palestina. Halo Greta. Seorang pria Israel menghina aktivis pendukung Palestina Greta Thunberg saat dirinya berjalan di Stockholm, Swedia pada Rabu. Pria tersebut dengan agresif menghina dan melemparkan umpatan kepada Thunberg. Halo Greta.
עם ישראל חי, שהשם ייקח אותך, Namun aktivis tersebut tidak merespons secara verbal selama kejadian tersebut. Diketahui Thunberg merupakan aktivis yang kerap mendukung dihentikannya pendudukan dan aksi militer Israel di Palestina. Lebih dari 30 kapal Global Sumut Flotia resmi meninggalkan Pulau Kreta Yunani menuju Marmaris, Turki untuk melanjutkan misi kemanusiaan menuju Gaza. Sebagian relawan yang berangkat dari Yunani merupakan partisipan yang sebelumnya sempat disandera oleh Zionis Israel. Meski menghadapi intimidasi, pengawasan militer hingga penculikan aktivis oleh Israel, armada ini tetap bertahan dengan tujuan yang sama, yakni memutus pengepungan dan blokade ilegal Zionis. Lebih dari 30 kapal meninggalkan Kreta Yunani menuju Marmaris, Turki untuk melanjutkan misi kemanusiaan menuju Gaza. Pemirsa, saat ini saya masih berada di salah satu pelabuhan di kota Marmaris, di mana kita masih menunggu kedatangan 30 kapal dari Yunani dan diperkirakan tiba pada esok hari. Kapal-kapal yang tiba dari Yunani tersebut nantinya akan dilakukan maintenance di sini untuk kemudian akan berlayar bersama sekitar 15 kapal lain yang sudah bersiap sebelumnya di kota Marmaris, Turki ini. Sementara itu beragam bantuan untuk masyarakat Gaza sejak kemarin masih berangsur diangkut ke dalam kapal. Selain bantuan fisik, sejumlah dokter, perawat, bahkan ada juga guru yang ikut dalam misi pelayaran menembus Gaza ini. Diperkirakan mereka akan sampai di Turki paling cepat pada 9 Mei atau 10 Mei mendatang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama 12 Menteri Luar Negeri negara sahabat mengecam serangan Israel terhadap kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza Global Sumut Flotia. Serangan Israel itu dinilai melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama 12 Menteri Luar Negeri sahabat mengecam serangan Israel terhadap kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza, Palestina, yaitu Global Sumut Flotilla. Dalam pernyataan yang disampaikan di media sosialnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama 12 negara lainnya mengecam sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap kapal Global Sumut Flotilla. Kemlu menilai serangan Israel ini ilegal dan melanggar hukum internasional. Global Sumut Flotilla melaporkan perahu mereka diserang di perairan internasional pada 30 April 2026. Mereka juga menyebut Israel menculik ratusan aktivis dari berbagai negara yang kemudian dibebaskan. Sedangkan 2 aktivis lainnya ditahan Israel. Sementara itu serangan udara kembali dilancarkan Israel ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Total sejak tanggal 2 Maret hingga hari ini lebih dari 2.000 warga Lebanon tewas. Kepulan asap membumbung di atas beberapa kota di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel telah melakukan serangkaian serangan yang menargetkan 8 kota, di mana sebagian besar terletak di distrik Tire. Bahkan IDF juga telah melakukan operasi penghancuran di Bin Jebel. Sementara itu jumlah korban tewas selama perang dari tanggal 2 Maret hingga 10 April telah meningkat menjadi 2.759 dengan 8.512 orang terluka. Sementara itu Israel belum mengklaim serangan. Namun dalam pernyataan yang dirilis sebelumnya, Israel mengeluarkan peringatan kepada beberapa kota mendesak penduduk untuk mengungsi. Israel telah mendesak penduduk di 80 kota di Lebanon Selatan untuk tidak kembali ke rumah dan menyatakan Israel akan terus hadir di Lebanon Selatan.